Setiap umat Kristiani memiliki salibnya masing-masing, salib kehidupan. Godaan untuk meninggalkan salib pun beragam. Mari dalam jalan salib kreatif ini kita bersama-sama merefleksikan salib bagi pelajar dan godaan-godaan yang merentang bersamanya. Pelajar seharusnya belajar. Belajar di satu sisi adalah bentuk dan bukti kepatuhan pelajar terhadap kehendak Allah. Namun, gawai handphone menawarkan hal-hal yang lebih menyenangkan. Jika dibandingkan dengan belajar, game, medsos, berserveria terasa lebih menggiurkan bagi pelajar. Tidak heran jika banyak pelajar yang meninggalkan tugasnya karena terlena dengan handphone. Kehidupan yang serba pas-pasan juga sering mengancam niat pelajar untuk belajar. Tidak ada uang jajan, maka tidak pergi ke sekolah. Belum lagi ada rasa minder karena terus membandingkan diri dengan teman-teman yang berasal dari keluarga yang lebih berada. Pertanyaan sederhana, apakah alasan ke sekolah ialah untuk jajan? Atau kita pergi ke sekolah untuk belajar? Jika memang ke sekolah hanya untuk jajan, maka tidak heran banyak anak yang memilih untuk meninggalkan kepatuhannya untuk belajar dengan alasan minder. Padahal momen seperti inilah adalah tantangan bagi pelajar untuk terus memupuk semangatnya untuk belajar.
Kenakalan sering dilihat sebagai sesuatu yang membanggakan. Nakal sering diartikan sama dengan keren. Tidak heran jika banyak pelajar lebih memilih untuk bersenang-senang daripada menjalankan tugasnya sebagai pelajar. Lingkungan memang sering menawarkan hal-hal seperti itu. Namun, kita sebagai pelajar bisa memilih untuk belajar atau memilih terjebak dalam kesenangan sesaat seperti itu. Kita bisa memilih untuk mengingat pengorbanan orang tua yang bersusah payah menyekolahkan kita, atau malah memilih keinginan untuk dikenal sebagai anak yang nakal, anak yang gaul. Padahal dengan itu, maka kita telah membuat orang tua kita menjadi sedih. Di depan salib kehidupan, kita diberi pilihan memikulnya sebagaimana yang telah diteladankan Kristus, atau malah membuang salib itu. Golgota, kisah darah yang mencekam, punya wajah baru bagi masing-masing orang. Refleksi tentang salib tidak boleh dibatasi hanya pada kayu yang menyilang, melainkan sebagai jalan penderitaan yang menuntut kepatuhan. Jalan salib adalah jalan yang melintasi berbagai tantangan dan godaan. Setiap orang dan kalangan mempunyai bentuk salib dan tantangan yang berbeda-beda, termasuk untuk pelajar. Namun, semua salib selalu bermakna sama, yakni penderitaan yang membahagiakan. Salib itu sekalipun terasa membebani, tetapi selalu berujung pada kebangkitan. Memasuki pekan Paskah ini, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya telah memikul salib saya, baik sebagai pelajar, guru, orang tua, pekerja, dan lain sebagainya. Apakah salib telah kita pikul sebagaimana yang telah Yesus lakukan? Mari berefleksi.